Dari Universitas Pamulang mendapat tugas dari dosen kami untuk mewawancarai HRD di perusahaan. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Di sini kami mengambil tema pengelolaan dan pengembangan SDM pada PT Mitra Makmur Jaya Mandiri. Perkenalkan, nama saya Ranti Nur Hidayah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Nila Firdawati. Perkenalkan, nama saya Yoti Monika. Perkenalkan, nama saya Nika Larasati. Perkenalkan, nama saya Rizky Jalal Mustafa. Perkenalkan, nama saya Yohana Lawang. Perkenalkan, nama saya Diki Aulia Rahman. Ada satu lagi teman kami, namanya Ingrid. Pertama saya kenalan dulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Nama saya Jessica. Ibu di sini sebagai apa Bu? Sebagai HRD. Oh, HRD. Perusahaan ini sudah berdiri sejak kapan ya Bu ya? 2002 ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana cara perekrutan karyawan di perusahaan ini, Bu? Perekrutan ya. Kalau untuk perekrutan, baik sales ataupun baik admin atau bagian lain yang membutuhkan tempat yang masih kosong, itu biasanya kita upload di sosial media kita. Dari kualifikasi yang kita mau, dari job desk yang harus dilakukan, itu kita share. Nah, selain itu kita share di sosial media kita dari Facebook atau Instagram. Kita juga share di Jobstreet. Dari Jobstreet itu juga banyak juga sih yang apply atau yang masih langsung ke ini, ke kantor. Lalu selanjutnya bagaimana cara seleksi karyawan dan penempatan kerja di tempat ini? Kalau seleksi sih sama, hampir sama mungkin di tempat-tempat lain. Pertama tes DSC, tes keterampilan juga. Baru kalau misalkan itu sesuai dengan hal yang kita inginkan dari hasil DSC-nya udah oke, baru kita masuk ke tahapan interview usernya. Kalau usernya menyetujui tersebut, itu baru naik ke bagian HRD untuk nego gaji atau ininya semuanya. Selanjutnya, apakah di sini karyawannya suka mengikuti training atau pelatihan gitu, Kak? Kalau boleh tahu pelatihannya apa saja? Kalau training, kalau awal sebagai pekerjaannya sebagai sales. Kalau sebagai sales itu akan di training dari kepala PIC marketingnya. Seminggu biasanya di trainingnya, sambil dia setengah hari keluar. Jadi setengah hari di kantor untuk belajar training dari product knowledge-nya, dari dia harus tahu produk apa yang dijual, spesifikasi motor apa yang dijual, dia harus tahu dulu. Dan kalau misalkan sudah lebih dari 3 bulan, itu akan mengikuti training dari pihak pusat juga. Nanti ada dari pihak pusat untuk bisa dapat ID card dari pusatnya juga. Lalu bagaimana cara melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM di perusahaan ini? Pengembangan. Iya. Mungkin dari 3 bulan, 1, 2, 3 itu kan biasanya akan diajarin juga, baik training, baik kerja langsung prakteknya juga. Nah, dari ini akan belajar, setiap trainingnya akan beda-beda. Jadi yang pertama produk knowledge, terus keduanya mungkin cara menangani konsumen, cara melayani konsumen seperti apa baiknya, karena kan kita punya SOP-nya masing-masing. Cara melayaninya ada poin-poin tertentunya, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Apakah ada
kendala yang terjadi pada pengembangan SDM di perusahaan ini, Kak? Kendala sih enggak. Untuk kendala, karena setiap orang itu ada probation ya, kita bisa melihat dari 3 bulan tersebut apakah dia memberikan feedback yang baik atau performa yang baik. Nah, kalau dari performa yang baik dia bisa capai target, attitude juga baik. Pertama juga kalau misalkan dari 2 hal itu, misalkan dia belum bisa jago jualan tapi attitude baik, konsumen juga menerima dengan penjelasannya juga baik, itu masih kita pertahankan. Tapi kalau misalkan dia jualannya bagus tapi attitude jelek, nah tapi itu bisa kita off-kan, kita tidak ingin lagi karena kan dia membawa nama perusahaan. Tapi kalau misalkan perusahaannya tidak memberikan penampilan yang baik atau attitude yang baik kepada konsumen, nama kita yang jelek, bukan nama salesnya tapi nama perusahaan kita. Berarti di perusahaan ini lebih mengutamakan attitude-nya juga ya, Pak? Pasti, karena kan dia membawa nama besar perusahaan juga, nama besar kantor. Kalau misalkan kita aja kan sebagai anak juga kan, Iya. untuk kerja di tempat lain juga kan membawa nama keluarga juga kan. Jadi kan dari situ aja kalau salesnya tidak bisa menjaga attitude yang kurang baik atau apa, kita juga tidak bisa. Jadi yang jelek kan bukan nama yang satunya, tapi nama besar kita. Besarnya. Iya. Kalau sampai itu tercoreng kan kita punya apa ya? Punya kepercayaan yang berkurang dari konsumen. Karena kan yang hal itu yang harus kita jaga. Masa kita udah jaga sekian lama, kecoreng sama satu orang. Bagaimana cara perusahaan ini menghadapi tantangan SDM yang semakin ketat pada area sekarang? Bagaimana cara perusahaan ini menghadapi tantangan SDM yang semakin ketat pada era sekarang? Ketatnya ini mungkin kalau ketatnya setiap orang pasti akan harus menerima perubahan. Kalau mungkin dia kemarin bagian sales, tapi dia harus bisa, di sini ada jenjang karir juga. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa improvement kemampuannya atau ininya, dia juga nggak akan bisa bertahan. Itu menurut saya sih, setiap itu kan pasti dia punya kemampuan lagi, dia bisa naik ke bagian kepala marketing, terus kepala divisi yang buat di lapangannya. Jadi kan dari sales bisa naik ke supervisor, bisa naik lagi ke manajer. Kalau misalkan dia tidak bisa menambah knowledge-nya atau performanya itu, dia nggak bisa nyampe untuk itu, dia udah stuck di situ aja. Harus menerima perubahan sih. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana peran manajemen SDM dalam penyelesaian masalah yang ada di dalam perusahaan? Kalau manajemen SDM ini, kalau setiap sales atau karyawan yang lain punya kepalanya masing-masing. Jadi kalau kepala masing-masing bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik tanpa harus mediasi dari HRD, itu HRD tidak mengikut campurkan masalahnya. Tapi kalau misalkan itu sudah tidak bisa ditahan ini sama kepalanya, bermasalah banget nih anaknya, itu baru naik ke pihak HRD-nya untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memediasikan nanti. Apakah di sini ada penilaian prestasi kerja dan evaluasi kinerja tenaga Pasti kerja? dong. Kalau evaluasi sama prestasi itu pasti ada. Di sini ada poin-poin KPI yang harus dicapai setiap SDM kita. Jadi baik laporan pekerjaannya, maksudnya ketepatan waktunya, kedisiplinannya, pelaporannya. Setiap itu kan kita ada laporannya, jadi awal bulan, tengah, atau di akhir. Itu kan kita ada pelaporannya dan harus tepat waktu. Kalau sampai nggak tepat waktu, kitanya akan dikomentari dari pihak pusat. Itu ada poin-poinnya sih, dan yang menilai itu kepalanya masing-masing divisinya. Kalau performanya tidak membaik, setelah ditegur pun akan dipecat. Yang selanjutnya Kak, kalau boleh tahu, apakah perusahaan ini sudah menerapkan disiplin kerja karyawan? Pasti, dari ketepatan waktu di bawah pakai scan sidik jari. Jadi nggak ada
Ya nggak ada yang bisa ditipek-tipek intinya. Pasti sidik jari. Dari kita harus masuk jam 8:30, lewat dari jam 8:30 itu dia nggak pulang. Lalu Bu, saya mau bertanya, apakah ada sanksi atau hukuman yang diberikan oleh perusahaan apabila ada karyawan yang tidak disiplin? Kalau sanksi dihitungnya dari pengurangan insentif KPI-nya. Jadi setiap tanggal 15 setiap karyawan mendapatkan insentif tambahan di luar gaji ya. Dia dari poin-poin yang tadi sebutin, kalau dia sampai target dari poin pelaporan, hasil kerjanya, disiplinnya, dari ketepatan waktu masuknya, itu akan mendapatkan insentif berupa nominal uang tunai. Tapi kalau misalkan dia ada yang ketidakdisiplinan, itu akan mengurangi nilai dari itunya. Kalau saya boleh tahu nih, apakah di sini ada pemberian kompensasi kepada karyawan Kompensasinya dalam apa nih? dalam bentuk kayak penghargaan gitu? Kalau penghargaan ada, setiap kalau kita ada gathering atau apa pasti ada sales of the month atau ada mechanic of the month. Itu yang akan dinilai dari kepala marketing sama kepala ahasnya masing-masing. Jadi performance yang paling dari pencapaian target atau hal-hal yang kita minta nih, misalnya target sekian, karyawan tersebut bisa capai, dia akan dapat fotonya akan dipampang di bawah sebagai sales of the year sama mechanic of the month. Pasti dihitungnya per bulan, sama akan mendapatkan voucher belanja Indomaret senilai 100.000. Itu kalau saya boleh tahu lagi nih, Kak, kalau fotonya dipampang itu berapa jangka waktunya, berapa bulan? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Jadi 1 bulan ini ganti lagi. Kalau tahunan itu beda lagi. Nanti kan hitungnya per ininya nanti. Kak, kalau boleh tahu, di sini ada jaminan kesehatan gitu nggak buat karyawannya? Nah, setiap karyawan di kita pasti akan mendapatkan BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan. Pasti akan mendapatkan 2 hal itu. Biaya itu tuh ditanggung sama perusahaan semua atau setengah-setengah sama karyawan? Ada presentasinya, ada yang presentasi ditanggung sama kantor, sama presentasi yang ditanggung sama karyawannya. Tapi lebih gede di kantor. Kak, di sini pernah ada kecelakaan kerja gitu nggak sih Kak? Pasti ada. Mekanik yang seringan sih. Kalau mekanik kan kita nggak tahu kan kayaknya pakai tangan, pakai inian. Pernah tangan robek itu ditanggung sama kantor. Di sini pernah dapat komplain dari konsumen gitu nggak Kak? Terus biasanya cara ngadepinnya tuh gimana sih Kak? Setiap case kasusnya masing-masing sih ya. Yang penyelesaiannya biasanya dilakukan sama kepalanya masing-masing. Karena yang punya kewenangannya di bagian kepala-kepalanya. Karena kan itu kan dari bawahannya yang komplain, harus kepalanya harus menyelesaikan masalahnya kepada atau ke konsumen atau kita punya stakeholder yang lain, itu kita kepalanya masing-masing, tidak diinian sama HRD-nya. Karena itu berhubungan sama konsumen, karena HRD tidak bertemu langsung sama konsumen. Kak, kan pandemi ini udah berjalan lama banget ya Kak ya. Di sini ada dampak yang dirasain nggak sih sama perusahaan? Dampak ada. Dari awal pandemi pun banyak karyawan yang kita rumahan sementara waktu. Sampai berjalan penjualannya agak sedikit normal, kita panggilkan lagi satu-satu. Ada pertanyaan satu lagi. Kira-kira di sini tuh ada beberapa karyawan, terus ada beberapa divisi di sini. Divisi ada sekitar 5 divisi. Dari divisi marketing, dari divisi finance, dari divisi accounting, admin, sama kepala manajer. Itu dari berapa banyak karyawan? Kalau untuk total global sekitar 50-60 karyawan, karena lebih banyak di salesnya. Di salesnya. Halo, selamat sore. Perkenalkan Bu, nama saya Ingrid Krisdayanti Benu. Saya salah satu dari ke-9 teman saya, cuman saya dijauh. Saya mau bertanya Bu, apakah selama pandemi ada pengurangan karyawan?
Kalau pengurangan sih tidak, tapi ada yang di-open dulu sementara. Yang kesini-sininya sih udah mulai penjualan agak baik, itu dipanggilin lagi sih. Oh, Panggil baru. Kecuali yang di rumah kan sudah dapat kerjaan yang baru, ya kita tidak itu. Nama saya Muhammad Fatir dari Magelang. Ini dari tugas saya menanyakan wawancara pada terkait tentang sumber daya manusia. Di sini saya punya pertanyaan, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang baik menurut perusahaan? Menurut saya sih ya, karyawan yang masuk kita training dengan baik. Setiap berapa bulan sekali kita evaluasi lagi apakah masih ada perlu yang kita training yang kita butuhkan kepada karyawan kita. Kalau misalkan sudah cukup, biasanya ada training yang double itu pengembangan, misalkan di sini kalau ada lokasinya, alamatnya, paling dari kami sih kita lakukan. Evaluasi juga. Ya, nanti kan setiap karyawan kan punya kemampuannya berbeda-beda. Ada kemampuannya yang cepat tanggap, kita kasih training yang sama lagi, mengulang lagi trainingnya sampai dia bisa. Misalkan dia dulu trainingnya pertama, kita lanjutin lagi ke training yang kedua. Sampai kalau udah ini, ke training pengembangan dirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jessica sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Semoga perusahaannya semakin maju, penjualannya semakin banyak, dilancarin semua pekerjaannya. Terima kasih.